5 cara menabung emas ala nenek bisa bikin kaya. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Judul ini mungkin terdengar sederhana, tapi pas banget sama kondisi sekarang. Harga kebutuhan naik pelan-pelan, tapi dompet rasanya turun lebih cepat. Ibu-ibu jadi ahli hitung cepat antara belanja dapur, uang sekolah, dan cicilan yang setia datang tiap bulan. Kadang kita merasa kerja keras sebulan penuh, tapi hasilnya cuma cukup buat bertahan, bukan buat masa depan. Di titik ini, kita mulai mikir, sebenarnya orang dulu hidupnya gimana ya? Kok kelihatan lebih tenang? Di tengah zaman serba digital, serba pay later, dan serba pengen cepat, ada satu kebiasaan lama yang malah terasa makin masuk akal. Nabung emas ala nenek, bukan gaya pamer, bukan gaya flexing, tapi gaya aman. Gaya ibu-ibu yang maunya tidur nyenyak tanpa mikirin besok kalau gas habis, atau anak tiba-tiba minta ini itu. Kadang solusi paling waras itu bukan yang paling modern, tapi yang paling sederhana. Makanya pembahasan ini penting banget, karena ini bukan soal jadi kaya mendadak, tapi soal bertahan dengan waras di tengah tekanan hidup sekarang. Cara nenek kita menyimpan sedikit demi sedikit justru jadi jawaban buat kondisi hari ini. Dan mungkin setelah nonton ini kita sadar, kaya versi ibu-ibu itu bukan saldo fantastis, tapi hati yang lebih tenang dan kepala yang tidak pusing tiap akhir bulan. Cara pertama ala nenek itu nabung emas sedikit tapi rutin. Ini kelihatannya sepele tapi berat di praktiknya. Nenek selalu bilang jangan nunggu punya uang banyak baru nabung. Karena kalau nunggu itu biasanya sambil nunggu promo tapi yang kepencet malah check out keranjang. Jadi nenek pakai logika sederhana. Kalau hari ini ada sisa dari belanja dapur walau cuma cukup buat beli gorengan 1 plastik, sisihkan dulu niatnya. Lalu begitu terkumpul baru dibelikan emas kecil. Nenek percaya yang penting konsisten. Sama kayak emak-emak yang konsisten ngomel kalau beras naik tapi tetap beli. Lama-lama tanpa sadar emasnya nambah. Dan hati juga ikut tenang. Cara kedua, emas itu jangan gampang dijual. Ini yang paling sering bikin emak-emak gagal kaya diam-diam. Nenek dulu simpan emas di tempat yang susah dijangkau. Bukan karena takut maling, tapi takut sama diri sendiri. Karena godaan itu sering datang pas lagi capek. Pas lihat tetangga ganti sofa baru, pas lihat diskon besar yang katanya cuma hari ini. Nenek selalu bilang emas itu bukan tabungan jajan. Jadi jangan dijual cuma karena pengen ikut senang sesaat. Emas itu dijual kalau kondisi benar-benar darurat, kayak sakit, atau kebutuhan besar keluarga. Bukan karena lagi pengen healing, tapi dompet malah butuh healing juga. Cara ketiga, beli emas pakai uang sisa bukan uang kebutuhan. Ini penting banget dan sering kebalik. Nenek dulu selalu memastikan dapur aman dulu, baru mikir nabung. Beras ada, lauk ada, anak kenyang. Setelah itu baru lihat ada sisa atau tidak. Kalau tidak ada, ya, tidak beli emas dan tidak drama. Nenek tidak pernah merasa gagal cuma karena 1 bulan tidak nabung. Karena katanya hidup itu maraton bukan lomba lari. Beda sama kita yang kadang baru niat nabung tapi baru tengah bulan sudah bengong. Lihat saldo sambil mikir, ini uang habis ke mana? Padahal rasanya tidak beli apa-apa selain jajan kecil yang kalau dikumpulin bisa jadi emas juga. Cara nomor 4, simpan emas dan lupakan. Ini kedengarannya mudah, tapi susah. Karena emak-emak itu hobi ngecek. Ngecek saldo, ngecek harga emas, ngecek barang orang. Nenek itu beda. Emas dibeli lalu disimpan dan tidak dihitung setiap minggu. Katanya kalau sering dilihat nanti tangan gatal pengen jual, sama kayak kue lebaran. Kalau sering dibuka pasti cepat habis. Nenek percaya rezeki itu tenang kalau tidak sering diganggu. Jadi emas disimpan sebagai pengaman hidup,
bukan sebagai hiburan mata. Dan lucunya justru karena dilupakan, tahu-tahu jumlahnya sudah lumayan dan bikin kaget sendiri. Cara kelima, niatkan emas untuk masa depan keluarga. Ini yang bikin nenek kuat nahan godaan. Emas itu bukan buat gaya, tapi buat pegangan. Nenek selalu ngomong sambil setengah bercanda, setengah serius. Emas ini buat sekolah cucu, bukan buat pamer kearisan, buat biaya sakit, bukan buat beli barang lucu yang bikin senang 5 menit tapi nyesel sebulan. Ketika niatnya sudah jelas, setiap kali ada godaan belanja aneh-aneh, nenek tinggal ingat tujuan awalnya. Dan buat emak-emak sekarang ini penting banget. Karena kalau niatnya kuat, dompet bisa diajak kompromi dan hati tidak gampang goyah walau lihat tulisan diskon besar yang ujung-ujungnya bikin pusing sendiri. Kalau dipikir pelan-pelan, nasihat nenek soal emas itu bukan cuma soal logam kuning yang disimpan di lemari, tapi soal kebiasaan kecil yang bikin hati lebih tenang. Karena hidup ibu-ibu itu isinya bukan cuma ngitung uang, tapi juga ngitung sabar, ngitung waktu, dan kadang ngitung berapa kali bisa menarik napas sebelum emosi naik. Jadi saat punya pegangan meski kecil rasanya seperti punya teman yang siap bantu tanpa banyak drama. Kadang kita ketawa sendiri, melihat realita, belanja niatnya cuma beli bawang tapi pulang bawa 1 kantong penuh. Dompet bilang tipis tapi hati bilang gak apa-apa. Dan disitulah emas ala nenek datang, seperti suara bijak yang nyeletuk pelan. Simpan sedikit sekarang supaya nanti tidak perlu panik sambil rebus mie instan di akhir bulan. Jadi kalau hari ini masih terasa berat, anggap saja ini proses belajar jadi versi ibu yang lebih tenang dan lebih siap. Tidak harus sempurna, tidak harus langsung besar, cukup konsisten dan penuh niat. Karena dari kebiasaan kecil yang terlihat sepele itulah, pelan-pelan lahir rasa aman, harapan, dan keyakinan bahwa masa depan keluarga bisa dijaga dengan tangan sendiri. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.